Dewan Pastoral Paroki baik dari pusat maupun dari stasi, pimpinan-pimpinan wilayah rohani, kelompok kategorial, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, khususnya para calon Krisma. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pesta Pelindung untuk paroki ini, Bunda Teresa dari Kalkuta. Pada perayaan yang tepatnya tanggal 5 September dirayakan pada hari Minggu ini supaya bisa melibatkan sebanyak mungkin umat, apalagi pada perayaan istimewa, perayaan iman penerimaan Krisma ini, paroki merayakan Pesta Pelindung bersama-sama pada kesempatan ini, mengingatkan kita akan pelindung Bunda Teresa di dalam kehidupannya yang bagi kita memberikan inspirasi, ilham, dan kemudian memberikan dorongan, memotivasi, mendorong kita. Suster Teresa, Bunda Teresa yang orang tahu dalam sejarah hidupnya berkarya lama di Kalkuta. Dan ada banyak hal tentu yang ia lakukan, saksikan, tunjukkan di negara yang mayoritas Hindu, beragama Hindu. Namun kehadirannya Bunda Teresa yang kecil ini, suster kecil ini, ternyata mempunyai pengaruh besar. Yang kecil berdampak besar di negara besar India, bahkan di seluruh dunia, sampai paroki ini memilih sebagai pelindung dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Tadi waktu di pastoran bersama pastor dengan dewan dan panitia, orang bercakap-cakap antara lain menyebutkan tentang pekuburan, tanah pekuburan, pemakaman yang dalam informasi akan diberikan oleh donatur kita. Mengingatkan saya luar biasa, paroki ini di dalam perkembangannya belum lama, baru beberapa tahun, tapi memikirkan, punya visi panjang ke depan. Ya, sesudah itu tentu ada yang akan berpulang, selesai, mereka akan dimakamkan di mana. Dan Dewan Pimpinan Paroki bersama pastor pikir orang harus menyediakan lahan untuk itu. Nah, lalu saya ingat Bunda Teresa dari Kalkuta ini. Banyak hal dia buat, tapi yang sangat menarik, berkesan bagi banyak orang, bahkan masyarakat Hindu, yaitu bahwa dia memberikan perhatian pada orang-orang yang sudah tersisi, bahkan sudah terbuang, bahkan mati di selokan-selokan. Bisa jadi di selokan di depan biaranya, atau ketika dia berjalan-jalan di Kalkuta, di kota Kalkuta yang besar itu, dia menemukan orang-orang yang sudah sekarat, hampir mati, atau bahkan sudah mati di parit-parit di selokan. Dan misinya kelihatan sederhana, yaitu memakamkan orang-orang ini, merawat pada saat-saat terakhir penderitaan, dan memakamkan orang-orang ini secara terhormat, secara manusiawi. Pada Pesta Pelindung ini saya ucapkan selamat kepada kita semua, dan paroki menandai Pesta Pelindung ini dengan penerimaan Krisma sebagian dari umat kita yang akan menerima sakramen Krisma dengan minyak Krisma yang ditandai di dahi, yang juga disebut sebagai sakramen penguatan dan juga disebut sebagai kepenuhan inisiasi. Ya, kepada para calon Krisma sudah dipersiapkan oleh para pembina apa artinya ya, diterimakan sakramen Krisma, sakramen penguatan yang disebut kepenuhan inisiasi. Karena
Lewat sakramen Krisma ini Anda dianggap sebagai anggota penuh gereja, yang pertama. Dan kedua yaitu Anda dianggap dewasa dalam iman. Dan yang ketiga yaitu Anda diminta untuk pergi memberikan kesaksian tentang Kristus yang kamu sudah terima, yang kamu hidupi, diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan-tindakan yang nyata sebagai orang-orang Kristiani pengikut Kristus. Nah, disebut kepenuhan inisiasi karena ada kaitan dengan dua sakramen lainnya. Sakramen apa? Dua sakramen lain. Sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Ya. Lewat sakramen baptis, orang ingat. Mungkin ngoni nyanda ingat, karena sebagian kita yakin dibaptis waktu masih bayi. Kang, siapa dibaptis masih bayi, masih kecil? Ya, masih kecil orang tua yang bawa kamu dibaptis. Masih ingat kamu dibaptis? Ada ingat? Nyanda Kang, angkat tangan siapa yang dibaptis waktu masih kecil? Ya. Nah, coba lihat, mayoritas, ya, mayoritas, hampir semua sudah, ya. Dibaptis waktu masih kecil. Bapak Uskup juga, mungkin pastor-pastor ini dan frater, ya, diakon juga dibaptis waktu masih kecil. Ya. Dibaptis lahir tanggal 4 Januari, dibaptis tanggal 5 Januari. Berarti cuma beda berapa hari? 1 hari, langsung dibaptis. Kalau sekarang dorang tunggu-tunggu persiapan, rupa-rupa persiapan, ya. Tunggu berapa bulan, malah ada yang tahun, supaya ada persiapan, tunggu DP Mama Ani dan Papa Ani dan lain-lain. Tapi kita dulu di Rumah Sakit Hermana dibaptis 1 hari sesudah lahir. Karena ada keyakinan dari warisan orang tua, warisan dari umat-umat sebelumnya, umat-umat lama, ya langsung dibaptis supaya diselamatkan menjadi anak Allah, bukan hanya anak dari keluarga Untulasut atau anak dari keluarga Sumesei Nikolas atau anak dari ngonipe orang tua bapak ibu, ya, tetapi anak Allah. Nah, coba bayangkan ngoni menjadi anak Allah dan anak dari keluarga Allah yang besar, yang hidup saja di muka bumi ini berapa miliar. Belum yang sudah meninggal, yang sudah berbahagia di surga, dan yang sedang dalam proses perjalanan menuju kehidupan abadi, dalam persatuan abadi dengan surga. Wow, keluarga besar, keluarga raksasa ini dibaptis menjadi anak Allah. Kemudian yang kedua sakramen Ekaristi, kan, sakramen Maha Kudus yang kamu terima dengan menerima Kristus pada waktu komuni pertama, bukan hanya pada komuni pertama, berkali-kali menerima tubuh Kristus yang ditawarkan, diberikan oleh imam atau pemberi komuni tubuh Kristus, bukan hanya di gereja, tapi di rumah, ya, sudah tua, sakit, dan di rumah sakit dan lain-lain. Ketika menerima tubuh Kristus, kita merasa bersatu dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, sekarang akan menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan yang disebut kepenuhan inisiasi. Ya, bukan hanya menjadi anggota keluarga Allah sejak dibaptis, bukan hanya menjadi anggota keluarga Allah, ya, komunitas tubuh mistik Kristus ketika menerima Kristus dalam diri, tubuh Kristus menjadi satu dengan Kristus. Tetapi lebih daripada itu, tadi saya sudah sebutkan bahwa kamu dianggap menjadi dewasa, dikuatkan dalam iman, dan karena itu diutus atau merasa terutus, lebih sekarang semakin merasa terutus untuk mewartakan, memberikan kesaksian tentang Kristus di dalam kehidupan Anda sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ya, sudah dipersiapkan penerimaan Krisma ini sangat singkat, dalam hitungan beberapa detik saja. Ketika Bapak Uskup dengan mengoleskan minyak Krisma di dahi Anda,
lalu berkata kepada masing-masing, untuk laki-laki nama apa? Nama siapa? Benedictus. Untuk perempuan Scholastica. Nah, coba ya, sudah latih kan itu. Benedictus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu jawab, amin. Scholastica, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Kemudian, damai bersamamu. Selesai. Berapa detik itu? Singkat sekali. Tapi saudara-saudari, dampaknya akan besar dalam kehidupan Anda sekalian. Seperti Teresa tadi, Bunda Teresa. Perbuatan kecil, tanda kecil, tapi dia punya dampak pengaruh besar sekali. Bukan cuma di India, bukan cuma untuk umat Katolik, umat Kristiani, tapi untuk seluruh dunia. Sampai dia dimakamkan, dibuat secara negara, bagaikan pejabat tinggi negara, ya, dibuat di India. Karena penghormatan dari India, negara India, pimpinan pemerintah India akan kesaksiannya dan akan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa untuk di India, mulai dari Kalkuta. Saudara-saudara yang terkasih, tadi saya bilang singkat, tapi dampaknya besar, yaitu dengan tanda karunia Roh Kudus. Benedictus, Scholastica, kamu jawab amin. Apa artinya amin? Artinya ya, benar, di sini sekarang ini, di gereja ini, saat ini Roh Kudus turun atas diriku, atas saya. Dan kemudian dengan tepukan sedikit di pipi, Bapak Uskup mengatakan, damai bersamamu, kamu menjawab, dan bersama rohmu. Ini tepukan ini suatu peringatan. Sekarang kamu dianggap dewasa dalam iman, pergi untuk memberikan kesaksian. Sekali lagi, makin berani, makin kuat bahwa Kristus ada di dalam diri saya, dan itu akan keluar baik lewat kata pewartaan, tapi juga lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Nggak usah banyak contoh, Bunda Teresa. Nggak usah banyak contoh, lihat jongonipe ini pemuka-pemuka, perintis-perintis paroki ini, torampe orang tua yang memberikan warisan-warisan rupa-rupa, bukan terutama harta benda, tapi nilai-nilai rohani, iman yang ditanamkan, harapan-harapan yang diberikan kepada generasi seterusnya, dan akan kasih yang nyata, tanggung jawab mereka di dalam tugas, baik di rumah tangga, di keluarga, maupun di gereja, dalam kebersamaan umat, dan di dalam pekerjaannya. Luar biasa, orang punya banyak contoh, orang-orang yang bertanggung jawab dalam liturgi, dalam sosial, dalam rupa-rupa aksi, dalam lomba-lomba, dan rupa-rupa hal yang orang bisa lihat dengan mata sendiri, orang bisa dengar kesaksiannya, dan ini menjadi inspirasi sekali lagi, dan motivasi mendorong untuk orang juga mau pergi bersaksi tentang Kristus yang orang so terima waktu pembaptisan, setiap kali menerima komuni, dan sekarang dikuatkan lagi lewat penerimaan sakramen Krisma. Semoga demikian.